Saudara-saudari, dalam homili ini saya mengajak Anda untuk sebentar merenungkan tentang harta sejati. Saudara-saudari, berbicara tentang harta selalu menarik. Bahkan bagi sebagian orang, ketika mereka berbicara tentang harta, kemudian menjadikan harta itu sebagai bahan rebutan antar anggota keluarga. Harta warisan misalnya. Mereka ingin mendapatkan harta itu menjadi bagian dari miliknya, apapun caranya, termasuk kalau caranya tidak benar. Yang penting dapat harta. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Injil hari ini mengajak kita untuk berpikir jernih soal harta. Pada zaman Yesus, di Timur Tengah kuno, yang namanya harta itu tidak disimpan di rumah. Rumah adalah tempat yang paling tidak aman, selalu menjadi sasaran perampok. Dan kalau mereka mendatangi sebuah rumah, mereka akan mengambil harta apapun yang ada, yang disimpan di rumah itu. Itulah sebabnya mereka kalau menyimpan harta, mereka memendamnya di dalam tanah. Entah itu di tanah pekarangan atau di ladang miliknya. Bagi mereka waktu itu, itulah cara yang paling aman untuk menyimpan harta. Maka dalam perumpamaan tadi, dalam konteks waktu itu, Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Ini yang menarik. Ketika orang menemukan harta itu, harta yang terpendam di ladang, dia tidak langsung menggondol harta itu dibawa pulang. Tidak. Harta itu dipendam lagi. Karena dia tidak ingin membawa harta itu dengan cara mencuri harta punya orang. Dia ingin mendapatkan harta itu dengan cara yang benar. Dia menanamnya lagi, mendamnya lagi, kemudian dia pulang, dia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu yang di dalam tanahnya ada harta yang amat berharga. Nah, dalam perumpamaan ini tersirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, bahwa harta ini sekalipun tersembunyi, dipendam dalam tanah, toh ada orang yang bisa menemukannya. Dan ketika dia menemukan harta itu,
Dia tertarik dengan harta itu, dia ingin memilikinya dengan cara yang benar. Sehingga harta itu sungguh-sungguh menjadi harta yang punya nilai tinggi karena diperoleh dengan cara yang benar. Karena ini merupakan perumpamaan, kita masih perlu memperdalam lagi dalam berefleksi. Nah, sebenarnya yang dimaksud dengan harta ini apa? Atau siapa? Yesus mau mengatakan bahwa sebenarnya harta itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Dia adalah pribadi, dia adalah harta yang tak tertandingi oleh harta manapun. Maka kalau orang sudah melihat harta itu, menemukan harta itu, tertarik dengan harta itu yang adalah Yesus, orang kemudian percaya kepadanya dan mengikut dia. Karena hanya dengan percaya kepadanya, mengikuti dia, maka dia akan menemukan harta sejati yang di dalam Yesus menemukan kerajaan surga. Saya akan menyebut satu atau dua contoh tentang orang yang telah menemukan Yesus sebagai harta yang tak ternilai harganya. Harta yang punya nilai tinggi. Pertama, Rasul Paulus. Sebelum dia percaya kepada Yesus, Yesus itu gak ada apa-apanya bagi dia. Tapi setelah dia ditangkap oleh Yesus, dia dibaptis, dia percaya kepada Yesus dan terus-menerus mengenal dia secara pribadi. Dia menemukan di dalam Yesus itu harta sejati. Pengalaman dan pengakuan dia ditulis dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Bab 3. Saya baca di ayat 7 sampai 9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Lihat perbandingannya. Yang dulu dianggap sebagai keuntungan, sekarang dianggap sebagai kerugian karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku.
lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Inilah cara pandang Paulus, cara pandang baru setelah mengenal Yesus secara pribadi. Dia bisa menganggap semuanya bagaikan sampah. Meskipun di zaman sekarang sampah masih bisa didaur ulang, tapi nilainya relatif rendah. Maka bagi Paulus, pengenalan akan Kristus Yesus itu jauh lebih mulia. Memiliki Kristus, percaya kepadanya, mengikuti Dia, itu jauh lebih berharga daripada semuanya. Maka komitmen dia ialah supaya aku memperoleh Kristus. Dan jangan sampai Kristus ini lepas daripadanya. Karena dia ingin berada di dalam Dia. Yang di dalam Dia, dia bisa merasakan kerajaan surga. Contoh lain, seorang kudus yang waktu itu belum kudus, Santa Teresa dari Yesus. Seorang kudus dari kota Avila, Spanyol, yang hidup dari tahun 1515 sampai dengan 1582. Dalam autobiografinya dia menulis begini: Kristus Yesus yang tersalib adalah hartaku. Harta yang melebihi segala harta. Pengakuan Teresa ini, saudara, yang membuat dia sungguh-sungguh mencintai Yesus. Pengenalan dia akan Yesus sebagai harta yang melebihi segala harta di dunia membuat dia sungguh-sungguh tekun, setia dalam mengikut Kristus Yesus. Maka kalau di zaman kita kadang mendengar, kadang melihat ada orang yang meninggalkan Yesus, tidak lagi mau menjadi pengikut Yesus. Itu karena belum atau tidak melihat, tidak menemukan di dalam Yesus sebagai harta yang paling berharga. Kalau ada orang yang belum mencintai Yesus sungguh-sungguh, total, itu karena belum melihat atau tidak melihat bahwa pribadi Yesus adalah harta dari segala harta yang tidak ternilai harganya. Tetapi siapapun yang telah menemukan dia sebagai harta yang paling berharga, pasti hidupnya
bersatu di dalam Dia yang disebut kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, merenungkan tentang harta sejati menurut hemat saya penting sekali. Apalagi kalau harta sejati itu adalah pribadi Yesus. Maka dalam Injil Matius di bab sebelumnya, di bab 6 ayat 21, Yesus pernah bilang begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau harta itu adalah Yesus, maka hati akan selalu tertuju, terarah ke situ setiap hari. Entah saat kerja, entah saat dalam perjalanan, entah saat beristirahat, anytime. Kapan saja orang bisa ingat akan Yesus. Karena Dia adalah harta yang selalu dirawat, yang selalu dipelihara. Hatinya selalu ke situ. Maka kalau hati kita jarang terarah kepada Yesus, itu karena kita belum menjadikan Yesus sebagai harta kekayaan sejati bagi jiwa kita. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari, Injil hari ini menginspirasi kita untuk benar-benar melihat, menemukan, dan mengakui bahwa Yesus adalah harta sejati. Menemukan Yesus sebagai harta sejati tidak lain adalah menemukan kerajaan surga. Tuhan memberkati.